Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis pilihan karya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita lanjutkan di hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu taala anhu qala بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفال ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, khalifah kedua umat Islam, yang sudah kita bahas kemarin di hadis pertama. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, bainama nahnu julusun inda Rasulillah, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk-duduknya para sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sekedar duduk-duduk ngobrol ataupun sekedar ngopi. Kan, tapi pasti di situ ada sebuah faedah yang besar yang senantiasa memberikan manfaat kepada umat setelahnya. Ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, pada suatu hari, idz tala'a alaina rajulun, muncul ataupun datang, tiba-tiba datang kepada kami, ya, seorang rajul, seorang laki-laki, syadidu bayadits thiyab, pakaiannya putih bersih. Pakaiannya putih bersih. Syadidu sawadi sya'ri, rambutnya terlihat sangat hitam sekali, seperti diminyai. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat sedikit pun bahwasanya dia setelah melakukan perjalanan panjang. Dari sini para sahabat pada dasarnya sudah mulai takjub. Kenapa? Dia orang yang belum pernah kami lihat. Nah, makanya di lanjutan hadisnya wala ya'rifuhu minna ahad, tidak ada satupun dari kami mengenal dia. Berarti dia bukan penduduk Madinah. Lah kok bisa dia datang dengan kondisi bajunya masih bersih, kemudian rambutnya juga masih hitam, terlihat sekali diminyaki, berjalan di tengah gurun pasir kok enggak terlihat kotor sama sekali. La yura alaihi atharus safar, karena biasanya kalau di padang pasir itu ketika melakukan safar sedikit saja itu subhanallah, ya, baju yang putih bisa menjadi kuning, rambut yang hitam bisa menjadi agak coklat, ya. Nah, luar biasanya debu-debu yang ada di padang pasir. Wala ya'rifuhu minna ahad, tidak ada satupun dari kami, ya, sahabat Rasulullah yang tahu itu orang itu siapa, kok tiba-tiba ada, tiba-tiba datang. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, beliau menyandarkan, orang tersebut menyandarkan rukbah itu lututnya, ya, ila rukbataihi, kepada lututnya Rasulullah, sangat dekat sekali, ya. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan kedua tangan orang tersebut di pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam, sebagian ulama mentafsirkan ini adalah iklam ataupun pemberitahuan dari yang mana nanti dijelaskan bahwasanya orang ini adalah malaikat Jibril, ya, menyerupai seorang manusia. Ini ada pemberitahuan kepada Rasulullah. Wallahu a'lam, itu sebagian tafsir para ulama. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Orang tadi bertanya, wahai Muhammad, kabarkan kepada saya apa itu Islam. Ya. Nah, ini adalah suatu hadis yang dikatakan
hadits Jibril at-tawil, hadisnya Jibril yang panjang. Kenapa panjang? Ini pembahasannya sangat lengkap sekali. Yang pertama kali ditanyakan oleh orang tersebut, dan ini adalah suatu kebiasaan, ya, suatu kebiasaan orang yang datang kepada Rasulullah pasti akan bertanya suatu hal, ya. Maka, dan ini sangat jarang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah yang biasa hidup bersama Rasulullah, ya. Mereka malu untuk bertanya kepada Rasulullah, ya, karena memang ada adabnya, tidak boleh terlalu banyak bertanya kepada Rasulullah. Maka ketika ada orang asing datang kepada Rasulullah, ada orang yang biasanya badui, orang yang tinggalnya di tengah gurun pasir, kalau disebutnya nomaden, ya, tidak menetap di suatu tempat, pindah-pindah terus, orang badui ini, para sahabat Rasulullah itu senang. Kenapa? Karena mereka itu kalau datang tiba-tiba nanya kepada Rasulullah, ya, dan ini akan memberikan suatu ilmu baru kepada para sahabat. Mereka senang, ya. Seperti halnya orang ini, ya, yang datang kepada Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku, kasih tahu saya apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam itu apa? Yang pertama, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, yang sudah kita kenal dengan dua kalimat syahadat, ya. Dan ini adalah syarat utama seorang menjadi muslim, ya. Sebanyak apapun amalannya, ya, sebanyak apapun infak yang dia lakukan, tidak akan diterima karena syarat utamanya belum terpenuhi. Ya. Orang yang sudah syahadat saja kemudian melaksanakan suatu amal soleh, sholat, zakat, itu terkadang saja masih tidak diterima, apalagi syarat utamanya yakni menjadi seorang muslim tidak terpenuhi, ya. Maka ketika ada pertanyaan, apakah ketika orang non muslim dia infak sedekah apakah diterima? Ya, maka kita katakan tidak akan diterima karena syarat utamanya saja dia tidak memenuhinya, yakni apa? Syahadat. Ya. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Itu adalah syarat utamanya. Meskipun sebagian ulama mengatakan ketika mungkin seorang non-muslim ini kemudian di suatu hari nanti dia masuk Islam, maka pahala ataupun kebaikan yang dilakukannya semasa dia kafir itu akan dihitung nanti ketika dia sudah masuk Islam. Adapun dosa-dosanya tidak dihitung. Wallahu a'lam. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini adalah syarat utama, ya. Ketika seorang sudah mengucapkan ini, maka dia secara hukum sudah menjadi seorang muslim. Ya, secara hukum. Akan tapi tidak sampai di situ, ya. Wa tuqimas shalah, kemudian yang dinamakan Islam yang kedua adalah mendirikan salat. Ya. Karena ini adalah salah satu amalan yang paling utama dalam Islam. Maka dari itu penting sekali yang namanya kita memperbaiki dan membetulkan sholat kita dari segi kaifiyahnya ataupun caranya, dari segi bacaannya, dan dari hal-hal yang lainnya. Dan ini bisa kita awali dengan wudu. Maka mungkin masih banyak dari kita, ya, ketika sholat tidak khusyuk. Kenapa sebabnya? Salah satu sebabnya adalah karena kita tidak mengawalinya dengan wudu yang baik. Nah, ini dijelaskan di beberapa kitab para ulama bahwasanya salah satu syarat ataupun salah satu penyebab seorang bisa sholat khusyuk itu adalah diawali dengan wudu yang benar, yang sesuai ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita meniatkan wudunya dengan wudu yang baik, Bismillah, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah untuk sholat yang khusyuk. Karena sholat ini merupakan sholat yang amalan yang paling utama, maka harus kita usahakan sebaik mungkin. Wa tuqimas shalah, mendirikan sholat. Wa tu'tiyaz zakah, dan menunaikan zakat. Ini sudah
ma'ruf sudah diketahui sama-sama, ya, membayar zakat, menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, dan melakukan puasa Ramadan, wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, dan melakukan ibadah haji bagi yang mampu, ya, bagi yang mampu. Taib. Yang mana kemudian kita kenal ini adalah sebagai rukun Islam, ya. Bukan berarti orang yang sudah mengerjakan ini ataupun yang sudah melengkapi 5 ini, ya, Islamnya sudah sempurna. Ya, karena masih ada tahapan lain untuk menjadi seorang mukmin yang sesungguhnya. Masih banyak tahapannya, tidak hanya sampai di sini. Dan Islam pun tidak hanya seputar 5 ini, ya. Karena di hadis lain banyak sekali dijelaskan, ya, Islam itu seperti apa. Al-Islamu al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hadis di Bukhari. Ya. Seperti apa orang muslim itu? Orang muslim adalah man salimal muslim min lisanihi wa yadihi, yang mana orang muslim lainnya itu selamat, merasa aman dari lidah dan dari tangannya. Itu namanya orang muslim. Ya. Merasa selamat dari lidah ataupun dari tangannya, dari ribahannya, dari omongannya ataupun dari kezaliman tangannya. Ini muslim. Kemudian di hadis lain pun dijelaskan, ayul islami khair, seperti apa Islam yang baik wahai Rasulullah, ketika ada seorang bertanya. Kata Rasulullah, tut'imut ta'am, engkau memberikan makan kepada orang yang membutuhkan. Itu termasuk sebagai Islam yang baik. Wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau memberikan salam, mengucapkan salam kepada orang yang engkau ketahui, kenal ataupun tidak kenal. Maka sama-sama kita hidupkan sunnah Rasulullah ini. Ya, mungkin kalau ketika bertemu, kenal tidak kenal, ya, kita ucapkan salam. Ya, apalagi saya yang masih belum kenal lawan jenengan semua. Ya, insya Allah semoga dengan menghidupkan sunnah Rasulullah ini akan semakin mempererat tali silaturahmi antara kita semua. Mungkin kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.